Halo teman-teman investor, kali ini kita akan coba bongkar sesuatu yang seringkali kelihatan rumit, yaitu laporan keuangan. Kita akan ubah tumpukan angka jadi sebuah cerita yang bisa kita pahami. Dan studi kasus kita hari ini adalah saham boba. Kita akan cek kesehatannya bareng-bareng. Pernah nggak sih buka laporan keuangan, terus lihat angka dan tabel di mana-mana, dan langsung pusing sendiri? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Rasanya emang kayak baca bahasa lain ya. Eits, tapi tenang, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Anggap aja kita lagi jadi dokter perusahaan, dan pasien kita adalah boba. Kita akan periksa semuanya dari A sampai Z, langkah demi langkah. Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Pertanyaan pertama semua investor. Ini perusahaan cuan nggak sih? Nah, untuk menjawab ini kita langsung intip laporan laba ruginya. Wow, lihat angka ini. Total penjualan bersih boba di tahun 2025 itu mencapai 167,8 miliar rupiah. Ini adalah pendapatan kotor dari semua produk yang berhasil mereka jual. Angka yang cukup besar ya? Tapi coba deh kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2024 penjualan mereka 178,2 miliar. Artinya ada sedikit penurunan penjualan di tahun 2025. Waduh, penjualan turun? Wah, ini tanda bahaya bukan ya? Nah, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di sini. Jangan panik dulu. Kita harus gali lebih dalam lagi. Ada cerita apa di balik penurunan ini? Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Meskipun penjualannya turun, laba kotornya, yaitu penjualan dikurangi biaya bahan baku dan produksi, justru naik. Dari 52,5 miliar jadi 55,9 miliar. Artinya apa? Perusahaan ini jadi jauh lebih efisien. Mereka makin jago menekan biaya produksi. Ini poin yang sangat positif. Cuan itu penting, tapi itu baru kulitnya aja. Sekarang mari kita periksa pondasi perusahaannya dengan melihat neraca keuangan. Seberapa kokoh sih perusahaan ini berdiri? Oke, di sini kita bisa lihat ringkasannya. Total asetnya sih relatif stabil ya. Tapi coba fokus kedua baris di bawahnya. Total liabilitas atau utangnya turun drastis dari 24,1 miliar jadi cuma 15,5 miliar. Di saat yang sama, total ekuitas alias modal sendirinya justru meningkat. Ini bagus banget. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget betapa sehatnya struktur modal boba. Lihat deh, porsi modal sendirinya itu jauh lebih besar daripada utangnya. Artinya, perusahaan ini nggak terlalu bergantung sama pinjaman. Pondasi keuangannya kokoh banget, jadi resiko keuangannya pun lebih rendah. Laba di laporan itu satu hal, tapi cash di tangan itu beda cerita. Uang tunai itu ibarat darahnya perusahaan, yang bikin bisnis tetap berdetak dan berjalan. Laporan arus kas ini bakal ngasih tahu kita uangnya datang dari mana dan lari kemana aja. Secara umum, ada 3 jenis arus kas. Pertama dari operasi, ini uang yang didapat dari bisnis inti mereka. Kedua, dari investasi, misalnya jual beli aset. Dan ketiga, dari pendanaan. Contohnya seperti bayar utang atau bagi-bagi dividen. Nah, ini dia yang biasanya disukai investor. Di bagian pendanaan, kita lihat boba membagikan dividen sebesar 8,09 miliar rupiah di tahun 2025. Ini adalah bukti nyata kalau perusahaan nggak cuma untung di atas kertas, tapi juga benar-benar menghasilkan uang tunai dan mau membagikannya kepada para pemegang saham. Oke, angka-angka utamanya sudah kita lihat. Tapi cerita yang sesungguhnya itu seringkali tersembunyi di bagian catatan laporan keuangan. Disinilah investor yang jeli bisa menemukan harta karun tersembunyi atau justru bendera merah tanda bahaya. Dan saat kita gali lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang sangat signifikan. Coba perhatikan grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Sebagian besar penjualan boba itu ternyata cuma datang dari 3 pelanggan utama. Betul, lebih dari 80%. Bahkan satu pelanggan saja, yaitu PT Kurnia Mitra, menyumbang hampir setengah dari total pendapatan. Ini dalam dunia investasi disebut risiko konsentrasi pelanggan. Artinya apa buat kita? Ini berisiko. Kalau sampai salah satu dari pelanggan besar ini pindah ke lain hati, pendapatan boba bisa langsung anjlok. Ini risiko yang wajib banget kita pertimbangkan. Dan ini bukan asumsi loh ya. Informasi ini saya dapatkan langsung dari catatan atas laporan keuangan perusahaan, persis seperti yang bisa Anda lihat di tabel ini. Inilah kekuatan seorang investor yang teliti. Kita menggali lebih dalam, nggak cuma lihat ringkasan utamanya, untuk menemukan risiko dan peluang yang tersembunyi.
Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang waktunya kita satukan semuanya dan kita kasih rapor terakhir untuk Boba. Jadi rapornya gimana? Sisi positifnya, laba kotornya tumbuh, utangnya berkurang drastis, modalnya super kuat, dan mereka konsisten bayar dividen. Keren kan? Tapi, ada sisi risikonya. Pendapatan penjualannya memang lagi turun, dan yang paling penting ada risiko konsentrasi pelanggan yang sangat tinggi. Nah, pertanyaan utamanya sekarang kembali ke Anda. Dengan semua informasi ini, apakah Boba adalah saham yang tepat untuk portofolio Anda? Ingat, tidak ada jawaban yang benar atau salah mutlak. Keputusan akhir selalu ada di tangan Anda, disesuaikan dengan toleransi resiko dan strategi investasi Anda. Coba gunakan metode ini untuk menganalisis saham lain, dan saya yakin Anda akan jadi investor yang jauh lebih percaya diri.